Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru SMK Hebat se-Indonesia. Kita ketemu lagi bersama IKVI, Ikatan Guru Vokasi Indonesia dalam webinar series. Kali ini kita kedatangan tamu narasumber hebat dari Kalimantan Selatan, yaitu dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibunda Sri Mulyaningsih. Apa kabar Bunda? Sehat Bunda ya? Alhamdulillah, baik. Iya Bun. Saya bacakan saja langsung susunan kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya, ketiga pemaparan materi, keempat tanya jawab, dan terakhir penutup. Langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang kali ini dengan tema inovasi pembelajaran PKK dengan bisnis model Canvas. Nah, Canvas di sini mungkin sudah ada di pemikiran Bapak Ibu sekalian ya, yang namanya Canvas itu tentu berupa layar atau kita lebih mengenalnya dengan sesuatu untuk ditulisi, sesuatu untuk dilukis-lukis. Sebelum kita masuk ke materi, saya bacakan dulu profil narasumber kita kali ini. Nama beliau Sri Mulyaningsih, kelahiran 17 Juli, kelahiran, ya benar Bun ya? 17 Juli 1968. Profesi beliau saat ini yaitu sebagai pengawas SMK Provinsi Kalimantan Selatan, pengawas SMK Pusat Keunggulan PK Kota Banjarmasin, dan beliau juga sebagai narasumber di berbagai diklat online, GGDN, IGI, dan grup lain dalam tema media, video, pembelajaran, dan presentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saya serahkan kepada Bunda Ning ya.
Oke, Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu semuanya yang mengikuti webinar kali ini. Malam ini sesuai dengan judulnya yang sudah ada di dalam web yang sudah diumumkan di dalam grup maupun di grup lain, di grup IKFI maupun di grup lainnya, yaitu inovasi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan bisnis model kanvas. Di sini saya pada awalnya itu melihat di satu KD dalam beberapa mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu sama. Kemudian berangkat dari situ saya tanyakan dengan teman-teman juga sama. Ini apa maksudnya kalau sama begini? Jadi teman-teman banyak yang teman-teman guru PKK yang dari jurusan TKJ, jurusan multimedia, jurusan kimia industri itu mereka sama pendapatnya dan menghadapi masalah yang sama, yaitu KD-nya itu kompetensi dasarnya bunyinya sama tapi di jurusan yang berbeda-beda itu. Berangkat dari situ, jadi saya mulai mencari bagaimana solusi untuk hal ini. Kemudian saya temukan satu konsep yang sepertinya bisa diterapkan dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Begitu Bapak Ibu. Seperti tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Desi, host kita malam ini, saya ulang kembali, nama saya Sri Mulyaningsih, bukan Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Tapi saya Menteri Keuangan di rumah saya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari awalnya dulu. Oke. Kalau izinkan share screen ya, Bu Desi ya. Kelihatan? Belum ya? Kelihatan, Bun. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Ya. Bun. Sudah. Oh, iya. Ya, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari saya sudah lama di dalam grup IKVI, Ikatan Guru Vokasi, dan juga di dalam grup Ibu Umi, di dalam grup IPA ya, mata pelajaran IPA, dan juga dalam Sagu Satek itu juga ikut sebetulnya. Tapi saya baru sekarang memberanikan diri
Saya coba-coba, Ibu, saya mau menyampaikan sesuatu di IKFI boleh? Oh, boleh saja katanya. Oleh karena itu saya memberanikan diri. Oke, Bapak Ibu, kita lihat apa yang ada di model Canvas. Ini inovasi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan bisnis model Canvas. Banyak yang Bapak Ibu mungkin Canvas itu apakah Canva begitu? Bukan Bapak Ibu ya. Banyak yang ini ya, yang berpikir mengira bahwa ini apakah model Canva, bagaimana Canva kok bisa jadi bisnis model Canva gitu. Bukan ya Bapak Ibu, ini adalah satu bisnis model Canvas yang sudah beberapa tahun, mungkin ada kurang lebih 5-10 tahun dikembangkan di Indonesia oleh perusahaan-perusahaan startup gitu. Bisnis model Canvas ini saya kemarin memperoleh ini dari Ibu Nurina, dosen UPI. Ketika itu saya waktu masih di SMK 2 Banjarmasin itu mendapatkan satu apa ya, bukan proyek ya, boleh dibilang proyek kecil-kecilan lah dari sekolah, bukan dari sekolah sih, dari sekolah pencetak wirausaha. Waktu itu saya mengajukan dan dapat program itu. Kemudian saya dapat pelatihan di Jakarta oleh Ibu Nurina dan diberi ini bisnis model Canvas. Dan waktu itu saya hanya mempraktekkan pada program sekolah pencetak wirausaha itu, namanya SPW. Jadi hanya di program itu saja. Lama-lama waktu saya sadar ada kendala di pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, lalu saya mencoba ke sana begitu. Kemudian saya kapan hari juga diminta oleh Oke Club Banjarmasin, usaha muda di Uniska itu untuk menjadi pembina di sana. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikut. Ini Bapak Ibu yang dinamakan bisnis model Canvas. Bisnis model kayak seperti orang melukis Bapak Ibu, itu ada satu kanvasnya. Satu kanvas melukis, kayak kata Bu Desi itu, melukiskah? Bukan Bu. Jadi dalam satu lembar kanvas, satu lembar kertas ini akan terlihat rencana bisnis atau rencana pembuat produk yang akan dibuat dan akan dipasarkan nanti. Nah, di sini adalah akan terdapat di sini semua, terbaca di sini semua begitu. Oleh karena itu dinamakan bisnis model Canvas. Kanvasnya itu ya kertas satu lembar ini, kemudian ya modelnya seperti ini. Nah, model bisnisnya seperti apa? Nah, di sini ada alur-alurnya. Ini ada nomor-nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ini adalah alurnya, mulai nomor 1 sampai 9 begitu. Nah, dan di sini kita akan melihat semuanya di sini di dalam satu lembar. Jadi tidak bisa dialih ke lembar kedua. Begitu. Ya. Oleh karena itu dinamakan Canvas. Ya. Nah, tujuannya di sini pemaparan hari ini adalah meningkatkan kompetensi guru kewirausahaan dalam proses pembelajaran. Kemudian meningkatkan aktivitas siswa sehingga percaya diri dengan hasil produksinya.
Kemudian meningkatkan percaya diri siswa dalam berwirausaha. Begini Bapak Ibu, kenapa kita harus meningkatkan percaya diri siswa dalam berwirausaha? Karena kita memang SMK untuk vokasi khususnya itu adalah kita kan SMK itu ada PMB, bisnis, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Pada saat sekarang, pada saat kita pandemi sekarang, boleh kata Pak Wikan, W-nya di depan. Wirausaha dulu, melanjutkan, dan bekerja. Begitu. Jadi sebisa mungkin kita memberdayakan siswa kita di SMK untuk berlatih menjadi pengusaha-pengusaha. Begitu. Kita next. Pelaksanaan program kewirausahaan sekolah ini adalah sehubungan dengan tugas kepala sekolah, Bapak Ibu, tugas pokok kepala sekolah seperti yang tertuang dalam lampiran 2 Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, di sini beban kerja kepala sekolah adalah terkait dengan pengembangan kewirausahaan adalah sebagai berikut. Merencanakan, melaksanakan program pengembangan kewirausahaan, dan yang terakhir melaksanakan evaluasinya, evaluasi dari program pengembangan kewirausahaan. Jadi menurut hemat saya, itu kepala sekolah itu punya tugas pokok. Ya, tugas pokok, jadi seperti tugas utama begitu. Jadi kepala sekolah harus mendukung dan mengembangkan program-program untuk terutama dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana pembelajarannya dan bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang berarti untuk siswa kita dan untuk sekolah kita. Begitu. Kita lanjut. Program pendidikan kewirausahaan itu dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek, Bapak Ibu. Terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, terpadu dalam ekstrakurikuler, melalui pengembangan diri, pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktek, kemudian pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan atau buku ajar, maksudnya ini tidak membuat buku, begitu. Kemudian pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah, kemudian dalam muatan lokal. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu di muatan lokal ini. Kebanyakan sekarang ada P5BK dari program profil Pancasila. Nah, itu ada yang kearifan lokal. Kearifan lokal di sini kita bisa masuk di sini untuk proyek profil Pancasila. Nah, di sini kewirausahaan melalui muatan lokal. Muatan lokal kalau di Banjarmasin itu ada kerajinan, craft, itu kerajinan tangan, seperti sasirangan, itu kan kain sasirangan seperti kalau di Jawa itu kain batik, kalau di Batak itu ulos, begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau di Banjarmasin itu sasirangan. Nah, kemarin saya baru dapat info bahwa ada pelatihan untuk karya untuk kerajinan tangan gitu. Kita buat dari daun purun itu yang ada di Banjarmasin. Nah, itu kemarin ada pelatihannya gitu. Yang kita jarang sekali di sekolah-sekolah mengadakan itu. Jadi ini bisa dikerjakan. Kita bisa ikut mengerjakan seperti itu juga begitu. Nah, untuk muatan lokal. Jadi banyak sekali bahan-bahan
bahan yang bisa dijadikan muatan lokal begitu. Dicari sumber-sumbernya dari tradisional, dari daerah gitu. Nah, kemudian untuk SMK itu kan melaksanakan TEFA, Teaching Factory ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 7 keberhasilannya, 7 kuncinya. Pertama, kenali betul selera masyarakat. Nah, ini nanti ada di bisnis model Canvas ada. Yang kedua, kenali betul teknologi yang berkembang. Nah, berpikirlah bagaimana melahirkan lulusan yang useful, yaitu bisa berguna di mana saja, begitu. Siap berguna di mana saja. Yang ketiga, buat simulasi dan lakukan inovasi, begitu. Nah, yang akan dilakukan simulasi dan inovasi. Keempat, lakukan sensing atau melibatkan respon terhadap produk yang akan dibuat. Yang kelima, mulai dari yang sederhana dan mudah lalu diperbaiki. Nah, keenam, mobilisasikan dan jangan menunggu, terus bergerak dan mobilisasikan produk. Jadi keenam ini harus mobile banyak. Kemudian ketujuh, gunakan ekosistem yang ada, misal kerjasama dengan Pemda atau dengan orang-orang di sekitar kita, misalnya perkumpulan ibu PKK atau yasinan, begitu biasanya. Nah, sekarang mari kita amati permasalahan di balik halaman ini. Kompetensi dasar yang tertulis sama kalimat pada kompetensi keahlian yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian saya perlihatkan ini contohnya dari kimia industri dengan TKJ di sini. Ini sama kan Bapak Ibu isinya. Nah, lalu bagaimana? Lalu kadang-kadang Bapak Ibu guru di sekolah itu menentukan suatu produk yang menentukan gurunya, begitu. Dan di sini padahal isinya prototipe, membuat desain prototipe, membuat alur proses prototipe, membuat lembar kerja untuk pembuatan prototipe dan sebagainya. Nah, dari sini untuk model bisnis model Canvas, dari dalam Canvasnya itu sendiri itu sudah menggambarkan itu semua Bapak Ibu. Jadi saya tunjukkan di sini. Ini mengapa harus BMC atau bisnis model Canvas? Karena di sini nanti ada customer segment, kemudian value proposition, 3 channel, 4 customer relationship, 5 revenue stream, 6 key resource, 7 key activity, 8 key partner, 9 cost structure. Gitu. Nah, kemana kita mengimplementasikannya? Nah, seperti ini. Nah, bisnis model Canvas itu sebenarnya adalah ringkasan dari sebuah bisnis plan atau gambaran besar bisnis. Jadi ide bisnisnya dan rencana realisasinya. Nah, ini gambarnya Ibu Desi sepertinya. Nah, ini Bapak Ibu dalam bisnis model Canvas ada yang sangat penting di sini harus diisi terlebih dahulu, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nah, dari Canvas ini kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 11, ini adalah sebagai lembar kerja atau peserta didik atau job sheet-nya. Nah, nanti akan menentukan apa sih yang mau dibuat, mau prototipe apa sih begitu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada namanya value proposition Canvas. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah value proposition Canvas. Ini sangat penting karena akan membuat analisis kenapa sih orang harus memilih produk saya atau apa sih yang harusnya saya buat begitu, saya produksi. Nah, next. Nah, di sini yang awal kita bahas dulu adalah VPC-nya.
karena ini sangat penting. Nah, apakah value itu? Kenapa orang harus memilih produk itu? Itu pertanyaannya. Apa kelebihan produk itu? Nah, di sini dalam value proposition canvas ini akan diulas di dalam sini, gitu. Nah, ini bisa jadi misalnya pertemuan 1 sampai pertemuan berapa begitu, hanya value dulu, value proposition canvas. Karena apa? Di value ini bahasannya banyak Bapak Ibu. Ini value proposition canvas itu yang sebelah kanan ini adalah customer segment yang bulat, yang segi 4 itu adalah production. Jadi boleh dibilang yang di sebelah kanan ini adalah dari segi customer, apa yang permintaan customer begitu, apa yang diinginkan customer, apa yang dialami customer ketika menggunakan produk itu begitu. Kemudian yang nomor 2 ini production, ini adalah dapurnya produksi, yaitu pabriknya di sini. Kita sebagai pabriknya, sebelah kanan ini adalah sebagai customer-nya begitu. Nah, apa saja yang ada di sana? Ini Bapak Ibu. Di sini ada customer job, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas pelanggan. Apakah itu ibu rumah tangga, apakah PNS, hubungan usia dengan aktivitas, mahasiswa, pelajar, karyawan, dan lain-lain di sini. Nah, kebutuhan mereka begitu. Kemudian ada di sini finds. Finds adalah pengalaman buruk pelanggan dari suatu produk. Misalnya sarapan pagi biasanya nasi bungkus. Kenapa menjadi suatu pengalaman buruk? Karena waktu dia di perjalanan dan sedang menyupir, tidak bisa memakan nasi bungkus sambil menyupir, kan Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian gain ini adalah hal yang berhubungan dengan kebutuhan pelanggan. Apa sih yang diminta oleh pelanggan? Contoh butuh sarapan pagi yang praktis, yang bisa dimakan saat di perjalanan. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kalau saya bilang lemper boleh ya Bapak Ibu, atau arem-arem begitu. Yang tidak perlu pakai sendok, tidak perlu membuka sambil berhenti di jalan begitu. Kita lanjut. Value-nya bagaimana? Nah, karena pengalamannya tadi, nah ini ada gain kreator. Jadi pabrik atau kita sebagai produsen, kita akan menangkap peluang apa yang dibutuhkan customer tadi. Kan customer tadi, nah, berhubungan, contoh butuh sarapan pagi yang praktis yang bisa dimakan saat di perjalanan. Ini gains-nya. Lalu gains kreatornya, kebutuhan konsumen dipenuhi dengan inovasi dan kreativitas produksi. Nah, kemudian fine reviews-nya, nah ini adalah produk dibuat untuk mengobati kekecewaan terhadap pengalaman yang pernah dirasakan oleh konsumen. Saya bilang tadi arem-arem atau lemper, nah, kan menjawab dari fine yang customer merasa kecewa karena harus membuka bungkusnya, harus ribet, harus berhenti dulu dari menyupir begitu. Nah, kemudian ini produk and service. Produk and service barang atau jasa yang diproduksi diberikan berbagai pelayanan sebagai layanan atas produk yang dibuat begitu Bapak Ibu. Misalnya karena pemakainya satu produk dipakai oleh ibu-ibu, remaja begitu. Lalu suatu saat bungkusnya diberi warna yang menarik untuk ibu-ibu, merah atau pink begitu. Nah, ini adalah produk service. Atau kalau misalnya ini adalah produk service, jadi itu adalah dari barang yang kita jual itu memiliki ada yang sesuatu yang menyenangkan seperti kejutan begitu ya untuk konsumennya. Gitu. Misal ada juga yang nanti beli 5 dapat 1, beli 2 dapat 1, atau beli ini dapat ini begitu. Jadi itu ada produk service di situ.
Nah, ini untuk value. Kemudian, nah di sini contoh memberikan value pada sebuah produk itu ada. Nah ini Bapak Ibu, gambarnya Ibu Desi sedang menelpon Pak Udin kalau ya. Nah di sini ada gambar begini. Kita berikan alasannya dulu. Kenapa Bunda wajib punya Paulina dress? Nah, ini adalah value-nya. Kita beri value-nya adalah baby terry. Nah, wudu friendly, bisa untuk wudu juga mudah. Kemudian belah samping, lengannya balon begitu. Nah, simple anti ribet, cocok di segala cara dan modelnya super anggun dan elegan begitu. Nah, ini adalah suatu yang value-nya. Kenapa dia harus memilih ini begitu? Dan ini alasan-alasan ini harus diinformasikan kepada konsumen begitu. Ini value, yang namanya value. Kemudian ada lagi, nah ini hasil dari inovasi dan kreativitas pada produk. Nah di sini Bapak Ibu mungkin apakah sudah ada yang sudah pernah lihat sambal kami ini? Ini sebetulnya seperti lalapan biasa, tetapi ada yang baru di sini adalah karena sambalnya kan, nah gitu. Ini adalah contoh inovasi dan kreativitas. Ada apinya ya Bapak Ibu, langsung di atas cobeknya. Di cobek masing-masing itu ada apinya. Orang barbeque kita sambal kami Bapak Ibu, pakai cobek cukup. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah wisata Bukit Skipan di Tawangmangu Bapak Ibu. Tempat wisata itu biasanya yang indah-indah dan yang cantik-cantik. Nah, di sini ada tempat wisata yang unik, sangat unik kalau menurut saya. Ini adalah isinya boneka-boneka hantu-hantu begitu. Jadi ini serunya bila anak atau remaja begitu. Ini sangat unik menurut saya. Hasil dari inovasi dan kreativitas. Begitu. Nah, ini foto saya Bapak Ibu. Saya tidak akan foto di sini kalau ini warnanya kalau nggak dicat begini ya Bapak Ibu ya. Ini juga inovasi. Kemudian, nah, menurut Pak Masud Mahfud dan Mahfud Mahfuz, wirausaha adalah seorang inovator yang mampu mengubah kesempatan menjadi sebuah ide yang bisa dijual, dapat memberikan nilai tambah melalui upaya waktu, biaya, serta kecakapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, oleh karena itu, bagaimana membuat rencana wirausaha? Yang pertama sudah tadi yang dari value proposition canvas-nya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contoh kita membuat
rencananya. Nah, di sini kenapa muncul taksi smartphone application? Nah, pada awalnya di sini kan ini konsumennya. Konsumen menginginkan taksi yang bisa dipanggil. Begitu dipanggil sudah mendapatkan. Kemudian langsung dibayar di situ begitu. Nah, langsung ada petunjuknya. Kemudian ini job customer-nya. Di sini yang hijau, ini begini Bapak Ibu, cara mengisinya, hijau dengan hijau, kemudian kuning dengan kuning, supaya tahu bahwa ini adalah hubungannya dengan ini, kuning dengan kuning. Kemudian yang di bawah adalah fine dan fine relievers, ini selalu berhubungan. Begitu. Nah, kemudian di sini saya baca arrive on time, customer mencari yang datangnya tepat waktu. Kemudian fair price, jadi harganya itu terbuka begitu, bisa dilihat oleh konsumen. Kemudian pelayanan yang profesional, driver yang profesional, gitu. Easy payment, pembayarannya yang mudah, gitu. Kemudian yang fine relievers-nya itu yang warna merah muda itu. Nah, fine itu kekecewaannya yang pernah dia rasakan, yaitu menunggu terlalu lama, kemudian ada overcharge by taksi, over pembayarannya, kemudian ada compete with other customer. Dia selalu berkompetisi dengan customer yang lainnya. Nah, jadi tidak siap begitu. Kemudian unsafe driver, tidak aman drivernya. Nah, kemudian kita sebagai konsumen, sebagai production atau pengusahanya, apa yang kita siapkan untuk mereka, untuk analisisnya seperti ini. Kalau arrive on time, berarti kita harus menyediakan waktu yang tepat, save time. Professional driver, kita sediakan karena mereka mengeluh unsafe driver, gitu. Bapak Ibu perlu diketahui, mungkin Bapak Ibu juga tahu, kalau di Grab atau Gojek itu ada supir-supirnya yang mempunyai grade penilaian dari konsumen itu grade A, grade B, grade C begitu. Karena saya punya om itu adalah grade A dan itu gajinya paling besar gitu, karena sangat terkenal dia itu sopan, kemudian safe driver, profesional, kemudian ini ada rating system, yaitu di rating keprofesionalnya tadi, ada grade A, grade B begitu ya Bapak Ibu. Kemudian visual map. Kalau kita lihat kan sekarang ada Google Map kan. Nah, kalau dulu kan nggak ada gitu. Kemudian di sini ada wait a long time, lama menunggu oleh karena harus ada instant booking, kita booking duluan begitu. Dan sebagainya, ini assign driver, cost system, no cash, bisa tidak cash, tidak tunai, bisa pakai aplikasi begitu kan. Jadi yang sebelah kiri itu adalah bagaimana kita menyediakan produk sesuai permintaan konsumen dengan cara kita menganalisis begitu. Bagaimana cara menganalisis kebutuhan konsumen dan sebagainya? Kalau itu produk lama, kita bisa cari tahu dari medsos bagaimana orang dengan tanggapan orang dengan produk itu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin produk baru, terpaksa memang harus survei kecil-kecilan begitu untuk mendapatkan masukan daripada konsumen. Kan tadi sudah dikatakan di slide berapa tadi, kita harus ada respon dari konsumen begitu kan. Oke. Itu contoh pertama. Nah, di sini contoh keduanya daging panggang atau steak variasi baru. Nah, di sini
di sebelah kanan, ingat ini adalah konsumen, dari sisi konsumen, dia ingin dining out, bisa dimakan, dibawa pulang. Delicious taste, dengan taste-nya yang dengan tes rasa yang berbeda. Meat lover, jadi daging yang enak, yang favorit gitu. Kemudian di sini adalah gain-nya yang warna hijau, itu adalah maunya harganya murah. Jadi sausnya first serving time, cepat, pay with non-cash, bisa dibayar dengan non-cash. Kemudian apa yang dilakukan oleh production, yaitu kita sediakan 100% daging yang dari luar US. Kemudian many variant saus, karena di situ add saus, ada saus pilihan, jadi ini diberi varian beberapa. Multi payment channel, first serving time. Kemudian untuk menjawab first serving time yaitu multi payment channel. Kemudian pay with terbalik ya, multi payment channel itu jawaban dari pay with non cash. Nah, jadi bisa multi payment, pembayarannya dengan banyak cara begitu, bisa yang online atau offline. Kemudian first serving, cepat saji, di sini diberi 7 menit serving time. Nah, di sini adalah yang merah adalah kekecewaannya. Harganya mahal. Di sini dijawab dengan normal price. Tidak murah, tapi diberi harga normal. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak selalu murah, harus murah ya harganya, tapi diberilah yang normal. Gitu. Lalu di sini kecewaan kedua, low grade meat. Jadi dagingnya dengan kualitas rendah. Di sini diberi yang kualitas tinggi, yaitu yang 100% used beef tadi. Kemudian dine in only. Jadi hanya bisa dimakan di tempat, ini kecewaannya. Nah, ini bisa take away. Kemudian first serving time, jawaban dari slow response time. Begitu Bapak Ibu, sederhananya seperti ini. Kemudian bagaimana nah ini kan baru nomor 1-2 dari bisnis model kanvas. Nah, ini nggak usah dulu. Nah, ini bisnis model kanvas itu tahun 2010, Bapak Ibu. Nah, itu dari bisnis model generation dari Osterwalder dan Bugner membuat kerangka bisnis model yang berbentuk kanvas gitu. Nah, elemen tersebut menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan dan mendapatkan nilai bagi dan para pelanggannya. Nah, nanti bisa seperti gambar ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas, bisa pakai sticky note seperti ini. Nah, begitu. Tadi sudah di nomor 1-2, sekarang nomor 3, ini adalah channel. Channel itu adalah bagaimana barang itu sampai ke konsumen atau informasinya sampai ke konsumen. Kalau barang yang sampai ke konsumen bisa jadi pakai saat titipan ya, jasa titipan. Tapi kalau informasinya ini adalah online, zaman sekarang online semua pakai IG, Facebook dan lain sebagainya. Anak-anak kita lebih tahu itu. Kemudian yang keempat, customer relationship. Itu bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Bapak Ibu mungkin pernah mendapatkan WA dari misalnya Bapak Ibu setelah mencuci mobil berapa kali di situ, kemudian Bapak sudah mendapatkan 3 kali. Kalau sudah mencuci 3 kali, kalau 2 kali lagi Bapak akan mendapat gratis 1 kali, misalnya seperti itu. Nah, itu menjaga hubungan dengan pelanggan Bapak Ibu. Itu secara email atau secara online, WA atau IG atau apapun yang online. Secara offline bisa dengan cara misalnya gathering gitu. Jadi supaya konsumen kita loyal begitu. Kemudian
Yang kelima itu revenue stream. Itu revenue stream itu adalah ini. Sejak awal tentukan jenis pendapatan Anda. Pada saat kita akan berbisnis, pasti kita akan menentukan pendapatan kita dapatnya dari mana saja begitu. Nah, apakah akan membuat media online dan mendapatkan dari iklan, ataukah membuat toko dan mendapat penghasilan dari volume penjualan, apakah membuat perusahaan desain lalu mendapatkan fee desain. Nah, putuskan dan tentukan target pendapatan per bulan. Jangan pernah membuat bisnis tanpa memikirkan rencana pendapatan dan berpikir lihat saja nanti dapat duit dari mana. Ya. Begini Bapak Ibu, kalau revenue stream ini misalnya kita membuat satu batako. Batako itu akan diantar ke tempat developer atau ke tempat orang yang memesan di rumah-rumah. Pastinya nanti tidak hanya orang kita mendapat penghasilan dari penjualan batako saja, tetapi apa yang dapat di sana? Pengantaran bisa. Ya. Kemudian setelah pengantaran pemasangannya, pemasangan batakonya itu adalah penghasilan lain selain dari produk, begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dengan nah ini ragam-ragamnya revenue stream, itu penjualan aset, biaya pemakaian, sewa dan sebagainya. Nah, di sini key resource adalah sumber daya. Sumber daya kita yang memproduksi di rumah kita ada berapa orang. Kemudian tokonya toko sendiri ataukah menyewa begitu. Kemudian perlu sales apa enggak begitu. Perlu kasir atau enggak begitu. Ini adalah sumber daya. Gitu. Jadi ditentukan di situ. Kemudian key activities itu kegiatannya apa saja pada saat membuat produk itu. Perlu apa saja sebelum produk belanja. Kemudian produknya diapain, mau dimasak dulu atau diapakan dulu. Nah, kalau di sini sebagai contoh, usaha khusus bahasa Inggris dengan value propositionnya pengajaran yang menyenangkan dan materi yang berkualitas. Maka kegiatan bisnisnya adalah promosi besar-besaran, mempromosikan. Kemudian gurunya harus di training dan materi harus diperbarui begitu. Yang ke-8 key partner atau mitra utama. Tentukan mitra utama kita siapa begitu. Kalau kita berusaha di dalam bidang kecantikan, misalnya salon, partner kita siapa? Pasti toko yang menjual bahan-bahan kecantikan, gitu kan? Jadi, tapi toko itu apakah memberikan promosi ke kita atau misalnya memberikan sesuatu diskon atau tidak, gitu? Atau hanya ambil sama aku aja, itu namanya bukan mitra, Bapak Ibu ya. Kalau mitra itu biasanya begini, memberikan pelatihan kepada karyawan kita, itu mitra, kerjasama. Kemudian nanti kalau kamu ngambil sekian ratus, akan diberi bonus satu buah TV atau misalnya perjalanan ke Bali. Nah, itu namanya mitra. Tetapi kalau tidak pernah memberi apa-apa, memang hanya sekedar kenal, itu belum dinamakan mitra, itu Bapak Ibu. 9 cost structure. Nah, terakhir ini setelah semuanya tadi dikumpulkan jadi satu, dihitung biayanya, nah itu akan melahirkan cost structure atau semua biaya operasional begitu. Jadi terakhir menghitung biayanya. Kemudian, nah ini biasanya kalau offline saya minta Bapak Ibu untuk membuat sendiri. Nah, ada tugasnya. Nah, untuk value propositionnya dulu, seperti apa? Nah, sekarang prosesnya
kesuksesan tidak diraih tanpa perjuangan. Demikian Bapak Ibu paparannya. Saya serahkan lagi ke host kita Ibu Desi. Barangkali ada yang kita buka sesi baru gitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bunda atas pemaparan Ya. materinya. Iya, Bapak Ibu sekalian, guru-guru SMK Hebat se-Indonesia. Ini tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan Bunda bagaimana bisnis model kanvas itu. Jadi tadi ada gains-nya, ada pains-nya, tapi terlebih dahulu kita harus bisa menganalisa kebutuhan pasar ya Bunda ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang ingin bertanya lebih lanjut. Kita buka sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh raise hand atau di kolom chat dipersilakan. Ya. Iya. Untuk di SMK Bunda sebelumnya, saya dulu deh bertanya ya Bun. Sambil nunggu teman-teman ya. Ya di SMK Bunda sebelumnya kan ada beberapa kejuruan juga ya, kejuruan. Nah, salah satunya itu yang untuk itu ya Bun, kria-kria gitu ada nggak ya kemarin? Apa? Bikin desain interior ya kalau nggak salah. Iya, iya. Ya, Desain nah interior. itu. Saya tertarik sekali itu. Itu anak-anak diajarin apa aja ya Bun untuk desain interior? Untuk desain interior itu yang saya tahu anak-anak itu belajar mendesainnya dulu. Mendesain seperti mendesain lemari misalnya, lemari pakaian seperti apa, modelnya seperti apa, ukurannya seberapa gitu. Dan disesuaikan dengan keinginan konsumen juga. Gitu. Nah, iya, itu langsung berupa produk ya, Bun? Ya. Kalau tahun dulu sebelum SMKPK mereka masih hanya desain saja, tapi karena sudah masuk ke SMKPK lalu berubah kan kurikulumnya, desain interior dan produk furnitur gitu tulisannya. Iya, jadi disitulah sekarang lalu bisa membuat barangnya sekalian gitu. Ya, produknya. Pastinya kalau menggunakan bisnis model kanvas ini akan lebih terarah ya Bun ya. Iya, makanya itu iya. Makanya itu kalau bisnis model kanvas ini kan mengarahkan kemana kita mau membuat apa, seperti apa gitu. Kemudian yang sesuai permintaan konsumen begitu, bukan hanya membuat kesukaan kita, kan belum tentu kesukaan kita disukai orang begitu kan, gitu ya. Iya Bunda. Oke. Ayo Bapak Ibu dipersilahkan. Ini mumpung lagi ada Bunda Ning. Oke, saya bacakan dari Bunda Siti Halimah. Mau langsung berbicara bisa? Boleh Resen, kita buka mic-nya. Dari Bunda Diah Nur dulu. Bunda Diah Nur Asih. Tidak ada yang mau bicara ini. Kita baca saja berarti Bun ya. Saya bacakan saja. Oke, yang pertama dari Bunda Diah Nur Asih. Bagaimana penerapan model pembelajaran model kanvas di sekolah di mana sumber daya manusianya relatif rendah? Iya Bun, bisa langsung dijawab atau kita kumpulin dulu? Langsung. 3 pertanyaan Bun ya. Tadi kalau SDM-nya rendah. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Bunda Siti Halimah. Apakah bisa siswa kelompok teknologi membuat bisnis plan di bidang kuliner yang tidak sesuai dengan jurusannya? Jadi ini beda jurusan ceritanya. Itu dari Bunda Siti Halimah. Kemudian yang ketiga dari Bunda Erika Mayer.
Kebetulan saya ngajar di jurusan teknik sepeda motor. Apa bagusnya kreativitas yang akan kita buat ya, Bun? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Pertanyaannya mantap-mantap nih, Bun ya. Langsung aplikatif Ya, semua. ya. Eh, eh. Ya. Dari Bunda Diah dulu deh Pertanyaan tadi. pertama dulu ya. Iya, Ya, apabila tadi yang SDM-nya. siswanya SDM-nya rendah ya. Itu Mhm. justru bagus untuk ke model kanvas ini, Ibu, karena kita membimbing mereka dari step by step. Jadi dari segi konsumen tadi itu kita bisa memberikan bukan terapi ya, kita bisa mengajarkan, memberikan pemahaman pada mereka itu satu persatu dulu dari customer-nya, dari segi customer-nya seperti apa. Nah itu kan customer tuh ada 3 kan kotaknya tadi, yang satunya customer job, kemudian gain dan pain, itu justru mereka diberi pengetahuan yang yang satu demi satu begitu. Jadi mereka lebih lebih mantap karena mereka akan mengetahui masing-masing itu dengan sendirinya begitu, dengan bertahap, karena satu demi satu tadi, dan tidak mengambang begitu, lebih terarah mereka begitu. Jadi untuk anak-anak, makanya kita kan kadang di dalam produk kreatif dan kewirausahaan ini tidak sama dengan SMA, Bapak Ibu ya. SMA itu kan membuat produk kemudian dipajang. Kalau kita SMK membuat produk, ini dibuat produknya harus sampai disukai konsumen, kita promosikan dan kita jual, menghasilkan keuntungan begitu. Kalau untuk SMK, kalau untuk SMA hanya sekali sekali buat, selesai, buat lagi yang lain begitu kan. Nah, kalau kita SMK tidak ya. Oleh karena itu kita saya beranggapan untuk model bisnis model kanvas ini sangat membantu begitu. Apalagi memang anak-anak yang agak lambat begitu, satu-satu kita jelaskan. Jadi contohnya jangan terlalu rumit, Bapak Ibu. Misalnya begini, seperti kalau taksi tadi terlalu rumit contohnya. Jadi kita beri contoh, misalnya kita mau bikin batako begitu. Batako yang untuk perumahan, untuk developer dengan rumah tangga kan beda. Pasti kalau di developer mintanya yang murah, berarti kualitasnya agak beda dong, agak rendah daripada yang dipesan oleh rumah tangga, begitu kan. Nah, itu aja diarahkan ke sana. Konsumennya siapa? Developer. Konsumennya satunya siapa? Ibu di rumah perumahan gitu. Orang rumahan atau keluarga begitu konsumennya. Nah, kemudian diarahkan lagi batakonya seperti apa? Mintanya seperti apa, yang padat gitu, yang kalau yang orang rumahan ya harganya agak mahal gitu, kalau di developer pasti ya pokoknya murah gitu kan, karena developer mencari keuntungan banyak kan, jadi berarti kualitasnya agak beda dong. Iya, oleh karena itu komposisi di dalamnya apa pasir yang dikurangi kah atau semennya, saya nggak tahu, itu yang tahu orang bangunan ya Bu Desi ya. Nah, seperti itu. Atau ya, seperti yang saya contohkan tadi, cari makanan yang praktis, bisa dipakai, bisa dimakan sambil menyupir gitu kan. Ini pengalaman saya sendiri sih. Ya, saya kalau pagi ke Banjarbaru cari sarapan di mana ya? Jadi sering-sering yaitu yang sekarang yang ada di Indomaret kan, itu nasi yang segitiga itu apa namanya, yang isinya ikan tuna itu. Nah itu kan praktis banget. Arem-arem juga praktis. Nasi kepal. Nasi kepal ya. Nasi kepal ya. Tapi yang harus dipegang di tangan langsung dimakan gitu Pak Mas, maunya ya. Nah, ternyata ada kan yang nggak tahu, pasti ada yang survei itu, bikin survei gimana produk apa yang mau dibuat gitu kan. Ternyata memang ada kan yang praktis sudah ada gitu.
Jadi kalau produk baru pasti survei dulu sebentar. Kalau produk lama mau dimodifikasi, ya survei juga sih sebetulnya. Tapi kan produknya sudah ada gitu. Jadi yang untuk pertanyaan kedua tadi, Untuk pertanyaan kedua dari Bunda Halimah yang itu yang beda jurusan, Bu. TKJ. Yang dia Ya, teknologi ya. tapi ingin menjalankan bisnis kuliner, apakah bisa? Ya, kalau di SMK yang beda jurusan itu nanti masuknya ke kewirausahaan. Kewirausahaan. Kalau di TEVA itu mesti yang sama jurusannya. Biasanya Bapak Ibu ini TKJ nanyanya apa produknya ya TKJ gitu. Produknya jasa gitu. Jasa servis gitu kan. Jadi jasa servis kita bisa mencari misalnya customer job-nya oh orang perumahan yang PNS gitu. PNS yang guru atau yang kantoran gitu. Kalau yang guru dan kantoran kita bisa menyediakan servis 24 jam misalnya atau pengambilan antar jemput gitu atau langsung dikerjakan di situ gitu. Jadi banyak sekali apa ya gain yang bisa kita masukkan, gain kreatornya yang bisa masukkan di sana. Jadi misalnya malam-malam jam 9 malam ada orang, aduh komputerku terus biasanya ibu-ibu kan sering panik gitu kan, diapai gitu. Ini baru padahal cuma dipencet ininya kok hilang gitu kan. Nah, kalau bisa ada yang 24 jam servis itu sangat bagus sekali. Dan itu rasanya kurang ya, belum seberapa ada gitu ya. Itu untuk yang TKJ itu. Ya. Ya. Yang ketiga tadi yang sepeda motor, Bun, dia bikinnya tadi yang sepeda motor maksud Bunda tadi ya, untuk 24 jam servis gitu yang bisa dibuat. Oh iya. Oke, ini TKJ tadi yang ya. ya Yang TKJ Bu. TKJ. TKJ Yang tadi sepeda yang motor teknologi. ya. Sepeda motor ini tadi bertanyanya bisnis apa ya yang cocok katanya. Oh iya ya. Bisa juga itu untuk 24 jam atau kalau nggak 24 jam antar jemput. Nanti siapa rusaknya di mana, nggak menelepon, diambil di sana, dikerjakan di situ atau diambil diantar lagi begitu. ya. ya. Ya, soalnya ada yang sudah mencoba itu saya ke SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin itu UP-nya untuk TBSM itu. Jadi anak antar jemput atau kerja di tempat. Tapi di telepon. Jadi online begitu. Nggak, kan kadang-kadang kalau di rumah mogoknya kemana mau nganter ya kan? Kalau jauh kan pasti didorong kan? Kasihan kan kalau ibu-ibu mendorong kendaraan sepeda motor ya. Iya. Itu yang sementara bisa di Iya. ya. Oke, Bun. Ini ini kan kalau kreativitasnya itu gimana itu ya Bun ya? Yang di sekolah yang kita kalau itu kan kita jasa. Yang akan ya. kita kreativitas apa ada contohnya nggak ya Bun ya? Untuk TBSM ya Ibu ya. Nah, ya. Itu bisa begini Ibu. Misalnya untuk promosi gitu. Untuk promosinya Ibu bisa misalnya untuk servis gratis gitu hari ini atau 2 hari dibatasi 20 orang. 20 orang itu bisa konsumen dari luar ataukah orang tua siswa begitu Ibu. Jadi langsung disediakan nomornya ini menghubungi hari ini 20 orang dulu ya. Nanti ada lagi gitu. Pasti mereka penasaran cari lagi gitu. Iya. Iya ya, Gitu, banyak Bun. Iya. Oke, makasih Bunda Erika. Sebentar, ya. interupsi Pak Bu Desi, mohon maaf. Ya. Itu sekarang Bu Desi jadi host, jadi mungkin ya
disambung lagi untuk rekamannya tadi saya ini Ini masih ke record gede kayaknya. host. Sudah jadi host. Ah, Itu Rek- rekodnya Rekamannya direkod. putus kok Pak Ade. Rekamannya nggak putus. Oh, nggak putus? iya, Enggak. nggak apa. Nggak. Oh ya udah. Kalau saya takut putus nanti. Ya, Ya nanti udah, kita makasih. sambung lagi, Pak De. Bukan layangan Ya, loh makasih. Pak Bu Desi. Makasih Pak De, makasih. Ya. Iya, Bunda Dia, Bunda Halimah, Bunda Erika. Ini jaringan saya apa ya? Kok layarnya hitam? Ayo. Sudah muncul lagi, Bun ya. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Pak Nanang. Pak Nanang Hari Cahyono, izin bertanya. Ini kayaknya nyambung sama kayak Bunda Halimah tadi deh yang kolaborasi. Apakah ada contoh yang pernah dilakukan di sekolah Bunda tentang membuat produk hasil kolaborasi jurusan-jurusan yang ada di SMK? Dan bagaimana cara penerapan metode bisnis model kanvas ini untuk produk tersebut? Kalau yang sudah diterapkan itu belum ada karena ini baru Bapak. Jadi baru 2 tahun ini saya memberikan materi ke sana dan pembinaan di sana karena saya sudah ke pengawas, jadi saya hanya bisa memberikan pembinaan ke sana. Jadi mereka lah yang menyambut pelaksanaannya begitu. Tetapi tidak yang saya lihat itu ada juga, tapi belum ada yang kolaborasi, tapi hanya jurusan-jurusan begitu. Kalaupun misalnya mau kolaborasi itu bisa seperti misalnya di sekolah Bu Desi ya, itu kan ada kecantikan, ada pariwisata, kemudian ada pariwisatanya itu unit perjalanan wisata ya, kemudian tata boga begitu. Itu sangat-sangat bisa untuk perhotelan. Itu jadi satu bisnis travel gitu, sangat-sangat bisa itu untuk bergabung begitu, atau bisnis yang yang melibatkan keempat produknya itu bisa gitu. Ya, misalnya ada pengantin di di kecantikannya, kemudian yang mengurus masalah masakannya di boganya, kemudian yang mengurus tamunya mau nginap di mana itu anak UPW, kemudian perhotelannya itu yang tempat menginapnya begitu. Iya, itu sebetulnya sangat sangat bagus untuk dikerjakan gitu, untuk dikolaborasikan. Kemudian promosinya di tempat meditasi ada RPL ya Bu. Ada ya RPL itu bisa bikin aplikasinya begitu ya, aplikasi promosi dan pemesanan reservasinya begitu. Dan kalau Bu Desi mau juga bisa kolaborasi dengan kami di SMK 2 itu tadi untuk furniturnya begitu ya. Untuk videonya juga bisa karena di kami itu ada perfilman, fotografi begitu ya. Jadi tapi harus duduk satu meja dulu, mau bagian mana dan ada dirumuskan dulu dengan bisnis model kanvas tadi. Apa sih yang diminta begitu. Di situ siapa pelakunya, sumber dayanya tadi kan. Itu. Ya, key resource-nya sumber dayanya tadi. Oke, Bunda. Kalau pelajaran PKK itu kan jamnya sangat banyak sekali kan. Jadi kita berikan ke anak-anak itu yang perencanaan itu sambil kita survei, sambil kita mencari
siapa sih yang bisa kita ajak kerjasama, pasti anak-anak senang sekali. Gitu sih. Iya, terima kasih Bunda. Ini yang pasti nanti kita bikin kolaborasi bareng, kayaknya cocok bikin WO ya Bun ya. Wedding Ya. organizer ya. Iya. Ikut di sana semua pengantinnya ada, kulinernya ada, cateringnya Ya, ada kan, cateringnya sudah hotelnya ada, ya. semua. Tinggal nanti bagaimana menjalankan bisnisnya tadi. Ini ada Ya. satu lagi pertanyaan di kolom chat dari Bunda Rosma. Beliau bertanya apakah PKK ini harus sesuai dengan prodi anak-anak itu Bun, sesuai jurusan. Ya Bu, karena PKK ini kan di dalam jurusan masing-masing ada. Jadi itu nanti dilanjutkan ke TEVA-nya. Jadi itu kalau PKK harus sesuai jurusan. Kalau kewirausahaan yang ekskul, yang di luar apa mapel, di ekskul di luar ya, itu boleh yang tidak sesuai jurusan gitu. Tapi kalau dalam jurusan itu masih ada mapel PKK begitu, itu sesuai jurusannya begitu. Kalau nggak sesuai jurusan nanti ini kan ada sekarang New Teva ya Bapak Ibu ya. New Teva itu ini yang dapat SMK 2 Banjarbaru, SMK Negeri 2 Banjarbaru mendapat program New Teva itu karena dia punya jurusan energi terbarukan di sana, jadi produknya PKK-nya membuat briket ya dari harang itu briket. Jadi itu satu seperti ya ketentuan lah kalau PKK itu di dalam mapel masing-masing, di dalam jurusan masing-masing, jadi harus sesuai jurusan. Oleh karena itu sangat dianjurkan di sekolah SMK itu kepala sekolahnya bisa mengembangkan kewirausahaannya. Yang di sama jurusan ada, yang enggak sama jurusan juga ada. Karena siswa kita kadang-kadang masuk jurusan itu karena diujuk-ujuki sama kawannya atau sama orang tuanya, ikut-ikutan gitu kan. Ternyata dia ada juga hobi lainnya atau minat lainnya ke makanan atau kemana. Jadi kita salurkan ke eskul kewirausahaannya gitu. Oke. Jelas ya Bun ya. Jadi harus memang sesuai jurusan yang ada. Ini ada lagi dari Pak Hasan Asari. Pak Hasan Asari izin bertanya Bun. Saya ngajar PKK di jurusan TKRO. Kira-kira pembuatan produk apa yang bisa dilakukan dan apa bisa kolaborasi dengan jurusan yang lain? TKRO, Pak Hasan? Teknik kendaraan ringan. Ya, teknik kendaraan ringan. Itu otomotif, Bu. Otomotif, ya. Kirain tata kecantikan rambut, Bun. TKR juga. TKR itu. Itu TKR. Ini TKRO, O-nya otomotif. Nggak tahu kalau tata kecantikan rambut orang. Iya. Ya TKRO itu ya seperti yang TBSM tadi, bisa juga dilakukan dengan karena jasa ya, awalnya dengan mau gratisan dulu untuk orang tua siswa atau orang luar, kemudian setelah itu baru karena kita bagus pelayanan atau apa, nanti orangnya kembali lagi, harapannya begitu kan. Atau bisa juga begini, pameran. Yaitu SMK itu diharapkan tuh ada pameran setiap 1 semester lah. Ketika orang tua datang mengambil raport atau apa itu ya, itu diundang orang tua aja nggak apa-apa. Kalau orang tuanya datang, kadang-kadang bawa temennya atau bawa tangganya, kan jadi banyak nanti. Nah, waktu pameran itu diadakan ya itu tadi servis gratis. Hari ini 10 orang. Kalau misalnya nggak ada dananya di sekolah, nggak ada bahannya ya, 10 orang atau 5 orang, nanti
kita undang orang tua siswa melihat yang mengerjakan itu anak-anak. Jangan kita, kan sering kita mengadakan servis gratis tapi mengundang dari Yamaha atau Honda, nanti yang mengerjakan mereka kan, yang pihak Honda atau Yamaha. Tapi kita menyuruh anak-anak kita yang mengerjakan. Jadi supaya orang itu tahu, oh anak ini bisa di sekolah ini, ternyata anak ini pinter gitu kan. Nah, orang Honda atau orang Toyota itu diundang juga, tapi hanya untuk mengarahkan, melihat sudah betul apa enggak begitu. Nah, jadi yang mengerjakan anak-anak sendiri gitu. Oke. Ya, jadi kita penting juga untuk menerima masukan dari industri-industri Bunda ya. Ya. Oke, baik, ini ada yang raise hand, Bunda Ika Setiawati, SMKPU. Boleh dibuka mic-nya Bunda, videonya sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cantik sekali. Saya dari ngajar di SMKPU Negeri Bandung. Ini bukan bertanya ya, mungkin sharing aja mungkin. Sebetulnya di SMKPU itu ada jurusan ya Bun ya. Jadi dari jurusan-jurusan itu tersebut sebenarnya sudah ada sih produk yang dihasilkan, hanya belum sampai ada yang order keluar, tapi beberapa ada. Seperti jurusan DPIB itu ada pembuatan market, kan di situ komponen market. Jadi ada beberapa yang sudah order ke SMKPU gitu. Alhamdulillah. Nah, untuk yang bisnis model kanvas, kita sebagai guru di SMKPU yang baru memberikan materi itu, saya dan Pak Agung itu yang di jurusan geomatika. Karena di geomatika itu jenis produknya itu jasa, Bun. Jadi kita juga agak bingung ya menentukan di jurusan itu apakah produk berbentuk produk gitu ataupun jasa. Tapi kemarin kita coba tuh di secara online sih sebetulnya belajarnya, karena kita masih pandemi ya di Bandung. Apalagi ada berita kemarin-kemarin kan naik lagi itu ya di Bandung gitu secara udah masuk Bun, kita tuh hampir 70%, tapi ada perintah suruh PTMT terbatas lagi. Jadi saya agak kesulitan sebetulnya menjelaskan tentang BMC ini. Jadi kita hanya bisa melalui tugas classroom aja gitu dan Google Meet. Ada beberapa kendalanya di situ, Bun. Jadi kita tuh masih bingung. Anak-anak tuh kayaknya belum paham banget mengenai BMC kalau kitanya tuh nggak tatap muka. Jadi itulah mungkin kendala dari di SMKPU, Bun. Jadi kan pandeminya segera berakhir ya, Bun ya, biar saya bisa ngajar lagi. Ya, betul. Seneng lah kalau tatap muka gitu. Jadi alhamdulillah di SMKPU sudah ada beberapa produk yang dibuat oleh siswa, dibantu oleh guru produktif. Kalau saya kan KWU-nya Bu, kewirausahaannya. Ya. Ada yang produktifnya gitu. Jadi kita kerjasama, bagian pemasarannya saya, terus bagian membuat produk dibantu oleh guru-guru yang ahli di bidangnya gitu. Kayak TKRO juga ada, mereka sudah buat jam dari barang-barang bekas dari motor kayak gear ya. Gear itu ya. Saya tadi juga lihat itu di sana. Ya, terus DPIB juga udah bikin market gitu. Alhamdulillah kayak disewakan di gedung-gedung gitu. Terus untuk TPS mesin juga mereka udah bisa bikin ini kan pengelasan ya Bun ya. Mereka bikin kuli yang roda pagar itu. Gitu. SMKPU sudah ada produk, cuman kita memang belum menerapkan itu BMC, hanya baru satu jurusan yaitu geomatika yang bergerak di bidang ukuran gitu Bun. Ya memang BMC itu kalau dilihat rumit, cuman kita mencari supaya terarah begitu. Jadi ketika kita mengajar online dengan BMC ya bersabar, banyak bersabar. Jadi satu persatu dari yang penting itu VPC-nya, value proposition customer-nya itu mantap gitu. Jadi diulang-ulang begitu. Jadi dari yang sebelah kanan dari custom segmen dan satunya
production gitu. Jadi itu dulu diulang-ulang, baru yang masuk ke lainnya itu agak mudah gitu. Karena yang value ini yang sangat sangat penting untuk menentukan produk kita itu seperti apa dan untuk siapa gitu. Iya. Ya, terima kasih sekali ya. Bagus sekali, pokoknya saya senang bisa bergabung di Meet ini. Terima kasih banget. Semoga semuanya sehat selalu. Iya, terima kasih sama-sama. Oh ya, ada ini ya Bapak Ibu, saran ini ya, kalau di daerah-daerah, nanti di daerah lain, coba dibikin MGMP-nya PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti di situ berkumpullah sekolah-sekolah yang punya UP. Nah, UP-nya itu kalau bisa dijadikan IKM. Nanti setiap sekolah punya IKM, kemudian bergabung di dalam satu MGMP. Nanti kalau ada kegiatan di perdagangan dan perindustrian itu bisa ikut. Jadi kita nanti di perindustrian itu biasanya ada pelatihan untuk merek, brand, kemudian untuk halal produk. Nah, ini sangat penting untuk halal produk yang kuliner. Kemudian ada ini hak konsumen, HAKI. HAKI itu untuk mematenkan produk kita. Nah, itu di situ. Kemudian ada lagi BPOM. Nah, kalau BPOM ini syaratnya sangat rumit sekali. Oleh karena itu harus ikut. Karena kalau kita UKM, banyak yang IKM, gabungan dari IKM itu nanti kalau di perindustrian akan dibantu Bapak Ibu. Kalau sendiri-sendiri itu nanti lama prosesnya. Tapi kalau serentak banyak, nah, dan sekarang ini kalau di HAKI itu untuk merek, untuk pembuatan merek sekarang sedang dilakukan itu. Tadi saya lewat di Kaitangi Bu Desi, di sebelah kiri sesudah masjid itu kan kantornya. Nah, di situ itu banyak masih pasang spanduk itu ya, yang siapa-siapa yang mau membuat HAKI-nya itu. Jadi kalau kita jadi satu di misalnya di dalam MGMP tadi terkumpul IKM dari sekolah-sekolah, insya Allah nanti bisa dibantu oleh HIPKINDO atau HIPMI atau Akrindo, biasanya banyak kan yang gitu-gitu. Nah, itu pengurusan untuk izin segala. Nanti kan anak-anak kita kita ingin SMK itu meluluskan siswa yang bisa berwirausaha. Jadi kalau dari sekolah dia sudah berwirausaha dan sudah punya merek sendiri, punya izin, mereka akan pede gitu, ya, percaya diri lebih percaya diri untuk menjalankan usahanya gitu. Oke, siap Bunda. Ya. Nah, ini ada lanjut lagi ya Bun. Iya. Ada yang minta tips nih Bun. Gimana agar dari Bunda Erna tips agar mapel PKK menjadi menarik mengajarnya dan produk yang dihasilkan punya daya jual. Karena selama ini banyak produk yang dihasilkan itu hanya berupa pajangan saja. Ya, memang betul itu. Saya lihat banyak. Iya. Supaya tidak jadi pajangan, dijual dulu ke lingkungan kita, mungkin ke guru-guru, ke anak-anak yang berminat gitu. Kemudian ditanya apa kurangnya sih gitu. Jadi setelah tahu kurangnya ini nanti dicatat kan. Nah, makanya kalau pakai bisnis model kanvas itu misalnya prototipe pertama pakai 1 lembar. Nanti produk kedua tidak lembar kedua, tapi diberi sticky note yang kertas tempelan itu ditempelkan lagi. Oh, permintaannya ini dimasukkan ke tempelan yang gain, kan? Di gain. Nah, nanti bertambah kan? Misalnya ada yang kecewa dengan ini, ditulis kecewanya apa, ditempelkan lagi ke bagian paint. Nah, jadi nanti kelihatan
oh ini kurangnya ini mintanya ini. Nah, begitu. Jadi itu akan menarik untuk siswa gitu. Jadi apa ya, siswa langsung terjun ke lapangan begitu. Kalau saya dulu pernah itu untuk survei dulu anak-anak itu, karena saya mengajar 2 bidang keahlian ganda, satunya kimia, satunya multimedia, itu anak-anak saya terjunkan dulu di sekitar sekolah, di warung-warung begitu, untuk survei apa yang dilihat-lihat ya, saya bilang gitu, warung itu kira-kira punya daftar menu enggak yang paling sederhana dulu, atau ada enggak nama toko itu apa begitu, ada enggak, itu 2 itu aja. Kemudian anak-anak survei, ada yang yaitu sudah dapat toko ini nggak ada menunya, ini lalu ditawarkan, mau nggak dibikinkan menunya apa aja sih begitu. Nah, dari situ setelah survei kembali ke sekolah lagi membuat desainnya. Nanti setelah desain jadi kan itu 8 jam itu belajarnya. Jadi dari survei sampai kembali ke sekolah membuat desain, selesai, minggu depan survei lagi. Apakah sudah setuju dengan tadi warung-warung tadi? Apakah seperti ini? Mau nggak seperti ini? Misalnya mau dibeli syukur, mau nggak syukur ya, karena ini masih praktek gitu. Nah, baru pertama. Kemudian ternyata warung-warung malah, iya saya beli aja berapa gitu. Jadi anak-anak belajar komunikasi dengan konsumen, kemudian melihat lingkungan gitu. Jadi kita kalau anak-anak lagi di lapangan, kita jangan di sekolah, kita ikut ya menunggu di mana begitu. Nanti anak-anak kan jadi ada yang, Bu ini gimana Ibu? Konsultasi ada gurunya di situ begitu. Jadi kita ngepost di mana gitu. Itu supaya menarik ya, terjun di lapangan kuncinya ya. Supaya mereka bisa. Ini berhubungan sama pertanyaan Pak Bayu Aryawan tadi, langsung terjun ke lapangan. Saya bacakan saja Bunda, mungkin biar lebih. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa PPS S2 Peternakan Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, apakah produk latihan hasil Canva Bus ini dapat dikonversi kepada tampilan nyata atau hanya sekedar membentuk gambaran saja? Tadi sudah dijawab Bunda, mungkin lebih jelas lagi Bun ya, gambaran nyatanya seperti apa? Gambaran nyata dari model kanvas. Ya, iya. Oh iya. Gambaran nyatanya nanti setelah itu terisi semua kotak-kotaknya itu, setelah itu diberi rangkuman seperti itu. Rangkuman bahwa oh saya mau membuat produk yang begini. Kriterianya ini. Ya, terus kan ya cuma aja kriterianya apa begitu yang akan dibuat tadi. Karena di situ kan sudah ada untuk yang remaja, untuk yang ibu rumah tangga gitu. Jadi kita tahu bahwa gambarannya seperti ini, nanti iklannya kemana, ke IG, ke Facebook atau kemana. Lalu pengantarannya seperti apa, itu sudah tergambar semua di situ. Jadi kita tahu kalau sudah terisi semua, sudah tahu, bisa dibuat rangkumannya. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ini kita kalau saya ingin bertanya Bun, seberapa lama biasanya anak-anak bisa menyelesaikan satu model bisnis kanvas itu? Apakah kita beri tenggat waktu atau bagaimana? Kan yang dikerjakan yang ini dulu, yang nomor 1, 2 tadi, yang satu customer segment dengan produk. Yang itu dulu dimantapkan kan satu kali pertemuan 8 jam kan, itu bisa dibikin 8 kali 3 jam. Nanti setelah itu selesai baru kita masuk ke yang lain-lainnya.
Itu setelah itu dua kali pertemuan, yang lain-lainnya itu bisa 2 kali pertemuan kah kayak gitu, disuruh ke berkelompok begitu. Kemudian minggu depannya baru sekarang rumuskan produk kamu seperti apa. Ya, itu sih ya. Oke. Teman-teman ada lagi? Mungkin dari para siapa nih? Dan ini Bu Desi, kalau misalnya kita punya MGMP dan sekolah-sekolah ada di situ di bawah, di sekolah-sekolah ada dan punya UP-nya berganti menjadi IKM atau UKM, nanti kita bisa dibantu oleh PADIS, pasar digital. Nah, di pasar digital itu akan produk akan masuk ke sana dan akan lebih banyak lagi pemasarannya. Jadi jangkauannya lebih luas gitu. Tidak hanya di dalam sekolah, tapi keluar sudah gitu. Yang diharapkan kan itu bisa keluar. Padahal kalau saya lihat yang di PADIS itu produknya ya produk lokal begitu ya. Tapi karena mereka sangat ya, ini yang dikatakan oleh Profesor Renal Kasali ya. Nanti kita ini akan menghadapi bersaing dengan 0 degree. 0 degree itu apa, tidak sekolah, tapi mereka pintar, terampil gitu. Karena sekarang informasi itu semua ada di YouTube, ada di Google, itu banyak sekali. Jadi jangan sampai kita nih yang akademisi sekolah itu nanti kalah dengan mereka gitu. Jadi di situ banyak sekali nanti pengalaman yang bisa dipetik dari PADIS itu. Tapi PADIS itu kita harus UKM dulu, minimal ya 1 produk lah apa dulu gitu. Jadi kalau SMK bisa ikut masuk ke sana, produk kita akan masuk ke luar, jadi ke seluruh masyarakat, lapisan masyarakat gitu, bukan hanya di murid dan guru yang di sekolah aja. Biasanya kita jangkauannya masih sedikit kan, masih kurang luas gitu. Seperti yang dikatakan Ibu, siapa tadi sudah punya produk jam sama yang ada dari GIR tadi, kalau ya masukkan ke sana, jadi supaya luas. Atau bisa juga lewat Shopee, begitu, kerjasama dengan Shopee. Shopee itu sangat welcome sekali, apalagi di kota besar. Nanti anak-anak kita tuh dapat bimbingan dari Shopee itu. Jadi Shopee-nya datang membimbing, udah nggak bayar kita. Ya, Iya, Bun. Ini ada lagi tadi berhubungan dengan produknya tadi dari Pak Saifullah. Apakah dengan sistem Canva ini bisa dipakai membuat label produk, Bu? Dan bagaimana mengkolaborasikan produk jurusan perikanan dengan peternakan? Perikanan dengan peternakan. Nah, Ya. itu bikin aja nugget ikan dengan nugget ayam. Peternakan. Ya, nugget. Peternakannya apa? Ayam kah? Apa kayaknya? Saya kapan hari Bu Desi ya, terus terang saya kecewa juga sama SMK yang punya produk boga, yang punya jurusan boga. Saya itu dapat dari PADIS juga mencari produk itu nugget yang dari nugget itu dibuat sendiri di rumahan gitu, bukan dari produksi yang sudah ada, yang dari pabrik. Dari pabrik kan sudah cap-capnya gitu kan, cap pabrik lah. Nah, mereka minta yang asli bikinan rumahan gitu. Nggak ada yang bikin. Akhirnya saya bilang, nanti saya carikan lagi Pak. Ya, jadi kalau perikanan dengan itu, ya bikin nugget sekarang, atau sosis ikan lah, apa ya, di aja di kanvas itu, apa kira-kira keperluan dari konsumen. Konsumen misalnya ditanya, kalau misalnya kita bikin sosis ikan, kira-kira gimana ya gitu, disurvei di sekitar rumah gitu. Nah, coba dulu dong gitu. Boleh bikin produk yang ini apa untuk coba-coba kan, apa tester lah. Tester. Iya.
banyak kok itu. Nah ini ada yang tanya lagi OTKP perkantoran. Oke, dari Pak Gusnaini, Bunda Gusnaini, saya guru jurusan OTKP perkantoran. Kira-kira produk apa yang cocok yang memiliki daya jual? OTKP. Kita produk jasa ini produknya bisa jadi produk, bisa jadi jasa. Misalnya begini Bapak Ibu, kita menawarkan ke kita SMP kah atau di ibu-ibu kumpulan ibu-ibu lah di TKP itu apa sih produknya kan biasanya kan di situ ada mata pelajaran apa protokoler gitu ya untuk jadi pandu acara lah di tempat-tempat di lingkungan kita lah, untuk memandu acara ulang tahun kah atau yang kecil-kecil yang arisan kan. Nah, misalnya Bapak Ibu bisa ke sana. Ini loh ada pelatihan ini. Ayo kita belajar di sini. Saya mau ini dari SMK ini SMK berapa gitu. Kami akan mengadakan pelatihan ini di lingkungan Bapak Ibu, mungkin di RT. Bisa nggak kami beri gratis kok gitu misalnya ya. Nah setelah itu nanti itu diberi bimbingan gratis, tapi kita bawa buku misalnya cara menjadi MC ulang tahun, kita bikinkan kayak buku saku gitu. Nah itu aja yang dijual nanti. Ya. Iya, itu yang OTKP. OTKP itu ada juga membuat kas kecil ya, pembukuan kas kecil itu. Nah, itu bisa juga di ibu-ibu RT itu, ibu PKK itu. Mereka kadang biasanya kan kurang bisa ya gitu. Nah, kita ajarin itu. Habis itu kita bikin bukunya kecil. Nah, itu yang dijual ya. Ya. Tapi dengan cara kita harus memperagakan dulu, mengajari dulu, begitu karena memang jasa ya harus ada jasanya, begitu. Iya benar banget Bun. Iya. Cari inovasi yang baru, begitu. Kreatif Bun ya. Inovasi juga bisa ya. Nah ini ada UKM yang baru-baru UKM yang kecil-kecil itu kadang mereka masih bingung untuk pembukuan, accounting-nya bagaimana, itu juga masih mengambang mereka, belum ada pengetahuan, itu masih banyak. Dari akuntansi bisa itu, SMK akuntansi. Mereka biasanya bingung, kami ini produknya jasa, gimana ya bicaranya gitu. Iya. Oke, jadi masukan kata Bunda Gusna ini Bun, terima kasih katanya. Ya. Ini ada lagi, mohon maaf suara ini agak berubah kayaknya. Dari Pak Muhammad Syahreja, ini kalau Ibu dari multimedia, jadi produknya bisa langsung aplikatif. Kemudian dia bertanya untuk jurusan TKJ, kira-kira produknya apa ya Bun? Terus ada lagi dari jurusan perbankan juga gimana Bun? Langsung nih dari Pak Ardi juga. Untuk TKJ, kalau jasa ya paling ya itu servis, itu tadi servis komputer. Cuma dibikin online 24 jam antar jemput, nggak begitu. Nanti seberapa kali diberi gratis, satu kali begitu. Itu aja sih kalau produk jasanya. Atau misalnya maintenance komputer, nanti diiklankan aja maintenance komputer untuk, kan kita tuh harusnya 6 bulan sekali kah minimal laptop kita di maintenance, hilangi virusnya untuk supaya lancar lagi gitu kan. Bisa aja itu dibikin gimana kalimatnya nanti di TKJ itu. Kemudian atau mau pemasangan apa nanti kalau sudah ke rumah orang misalnya mengerjakannya di rumah orangnya ya sambil ditanya gimana Pak ini
alirannya lancar nggak gitu. Jaringannya bagaimana. Nah, nanti kan bisa ini nggak gini-gini, nah tangkap aja. Gitu ya. Yang perbankan bisa seperti tadi, yang ke perbankan itu seperti apa ya, kemudian apa kalau ke transaksinya bank itu seperti apa begitu. Tapi kalau perbankan itu selain itu ya untuk akuntingnya seperti akuntansi itulah mempelajari apa ya pembukuannya begitu. Ini masing-masing pada nanyain sesuai jurusannya masing-masing nih kayaknya, Bu. Sepertinya ini jadi minta masukan semua dari Bunda ini. Ada dari jurusan TJAT, Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi. Produknya bagaimana, kata Pak Julkarnain. jurusan Kemudian baru itu. terus ini jurusan bisnis daring dan pemasaran produknya gimana, kata Bu Emma. Oh, Kemudian, itu ya. Nah, ini ada lagi Pak Saifullah, produk kreatif jurusan peternakan, permen susu karamel. Katanya bagaimana? Banyak itu. Ada lagi Bapak Syahreja, ini ada pelajaran dasar desain grafis, cuman adanya cuma 2 jam, 2 JP dalam 1 semester. Jadi ini jurusan apa? dasar desain grafis. Pak Memang Syahreja tadi, jurusan TKJ, Bun. Oh iya. TKJ bisa memanfaatkan 2 jam yang dari grafis itu juga. Nanti bikin iklannya lah dari produk itu. TKJ itu misalnya membuat routernya internet itu, pemasang internet itu bisa nggak ya? Bisa bikin aja, itunya. Kalau bisa bagus sekali itu. Ya. Nyambungan internet. Sekarang kalau BDP itu Bu, yang bisnis daring dan pemasaran itu, kemarin kita lihat di YouTube-nya Dodi Zulkifli itu mereka bikin CV gitu untuk konsultasi biro iklan. Jadi kan bisnis daring kan, jadi mereka karena ya jasa kan ya, jadi bikin aja di sekolah itu biro iklan gitu aja, jasa biro iklan. Jadi orang yang mau mengiklankan produknya datang ke sana minta diiklankan di mana gitu. Jadi desainnya itu BDP itu yang BDP bisa kerja sendiri dengan belajar dari desain grafis atau di biro jodoh katanya. Jadi atau kerjasama dengan multimedia begitu. Jadi tapi konsep pemasarannya itu dari bisnis daring itu tadi gitu. Jadi bisnis daring itu merencanakan pemasarannya seperti apa, kemana, kemudian nanti desain yang bagus seperti apa, kan seperti itu. Coba dilihat dia biro-biro iklan itu kayak apa iklannya tuh supaya booming kayak gitu. Iya. Iya. Viral, Bun. Bikin konten kreator ya, Bun. Iya. Mus di balik kelas ke sekolah saya nggak punya sekolah, saya sudah. Bunda sekolahnya banyak. Banyak. Sekolah Desi. Iya, benar. Bunda Emma, ada yang mau disampaikan? Kayaknya ya kita biasanya kalau untuk kewirausahaan itu kita bikin kelompok untuk siswa-siswa itu, tapi selama ini produknya itu seperti kita misalkan sembako. Jadi anak-anak itu misalkan kemarin kita ambil produk dari Tesostro. Jadi mereka itu ambil per paket gitu. Dari mereka menawarkan itu dengan masyarakat di sekitar, kemudian mereka buka stand. Kami seperti itu biasanya. Tapi kami belum mencoba yang tadi yang dikatakan Ibu Sri, membuat seperti konten kreator untuk menawarkan jasa untuk membuat periklanan seperti itu.
Tapi insya Allah nanti kami akan coba juga untuk ke sana. Ya Ibu, kami dari SMK Negeri 2 Lahat, Sumatera Selatan. Oh, jauhnya Ya. ya. Iya Ibu. Alhamdulillah bisa sharing hari ini ya. Iya, makanya saya sangat cuaca tertarik. bagus lagi. Iya, Kak, kita untuk di tahun 2021 kemarin, Ibu, kita dapat bantuan SMK Pusat Keunggulan. Jadi sekarang kita sudah pakai kurikulum paradigma baru atau prototipe. Ya. Jadi kita sudah pakai itu. Jadi kewirausahaan itu memang diharuskan begitu. Jadi setiap jurusan itu mereka harus punya kelas wirausahanya. Ya, Bu Ningsih. Jurusan ya Bu ya. Iya, kita ada 6 jurusan Ibu. Ya. Tapi saya siapa Ibu? Pengawasnya Pak Zaherman. Oh iya. Iya, Pak Agus. Kalau sekarang Pak Zaherman itu tanggal bulan 2 kemarin pensiun, tapi dilanjutkan oleh Pak Agus. Oh iya. Ya, penggantinya Pak Agus Ibu. Iya. Ya. Itu ya, tadi makasih. Ya. Kapan produksi bisa dimulai, kelas berapa sebaiknya katanya. Biasanya kelas 10 itu sudah kelas 11 sudah bikin prototipe. Jadi jangan prototipe itu ditentukan langsung oleh kita, atau kepala sekolah meminta kita bikin 3 produk. Jangan dulu, jadi dianalisis dulu. Nanti terlalu cepat, anak-anak bosan, gitu. Jadi dianalisis dulu, disuruh survei dulu, begitu. Kemudian suruh cari info ke teman-temannya atau ke keluarganya, begitu. Jadi nanti anak-anak lalu setelah survei, anak-anak suruh presentasi, suruh hasil surveinya seperti apa, diajari public speaking, ya, dari ngomong di forum, begitu. Kalau saya begini, ya, biarpun secara kelompok gitu. Jadi nanti anak-anak bisa menyukai begitu. Oh, begini caranya gitu. Karena kita bisnis itu bukan sekedar berjualan, bilang gitu. Kemudian tapi berjualan ini menjadi bisnis yang dalam waktu lama, tidak hanya berjualan selesai, tapi kita mau kan terus berjualan kita itu berlangsung lama. Kan bisa begitu ya. Harus punya strategi ya Bu. Iya. Nanti diambil contoh-contoh aja Ibu ya. Kalau saya itu tadi saya potong sih karena waktunya cuma sedikit. Kan karena kalau di Google itu kan juga bisnis dalam waktu yang lama, tidak hanya sekali aja. Gimana supaya lama? Jadi trik-trik bisnisnya ada begitu kan. Jadi nanti anak-anak kira-kira gimana, kita ayo pikirkan gitu kan. Jadi mereka kita itulah yang dinamakan merdeka belajar, kita menggiring mereka dari mereka sendiri gitu kan. Ya. Jadi kita mencari informasi itu bukan hanya satu arah tapi banyak Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Emma. Ya, makasih Bu Desi, Ibu Sri. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Ini tinggal sedikit lagi. Mungkin kita akhiri boleh ya Bunda, nggak apa-apa ya. Nanti kapan-kapan sambung lagi. Terakhir mungkin closing statement dari Bunda deh. Dari saya. Jadi Bapak Ibu, dalam produk kreatif dan kewirausahaan dengan bisnis model kanvas, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dengan syarat sabar melalui step-stepnya Bapak Ibu. Ini memang harus ada langkah-langkahnya supaya siswa kita lebih paham, dan kita membimbing mereka untuk
kewirausahaan ini bukan hanya untuk sekedar berdagang atau berjualan, tapi menjadi bisnis yang bisa dilanjutkan untuk dalam waktu yang lama atau seterusnya begitu. Ini dalam membimbing mereka, karena kita di SMK itu menghasilkan suatu produk tidak hanya selesai dipajang ganti bikin lagi yang lain, tetapi juga untuk ya keberkahan mereka untuk selanjutnya harapannya bisa mandiri, tidak selalu mencari pekerjaan ke perusahaan begitu. Kalau mereka bisa mandiri menjadi wirausaha sendiri, kita sangat alhamdulillah, dan kita akan menjadi ekonomi di bawah atau di tingkat menengah akan berputar terus begitu. Karena sekarang saya rasakan sendiri kalau di Banjarmasin ini tidak ada masyarakat sekarang banyak sekali yang semulanya tidak ada apa-apa lalu kreatif membuat ini dan itu di dalam pemasaran online-nya. Kemudian jadi ekonomi itu tetap berjalan, berputar, tetap berjalan. Diharapkan seperti itu, dan anak-anak menjadi wirausaha yang sehat dan yang berhasil, sukses. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda atas kebersamaannya malam ini. Ini saya share sudah tadi nomor HP Bunda. Mungkin dibacakan sekali lagi ya. 0811 5002 032. Benar Bunda ya? Ya. 08. Nomor Ibu Desinya juga dong di-share. Biar nanti bisa sharing. Oke, siap-siap. Nanti ini 0813 saya tulis ya. Ini belum ditutup lah. Bentar. Nanti bila ada bunda-bunda atau bapak-bapak yang ingin juga sharing dengan kita silakan saja hubungi nomor kami. Nanti kita ramu kembali bagaimana konsep-konsepnya. Yang pasti malam ini sangat bermanfaat sekali ya Bunda ya. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat, SMK bisa, SMK hebat. Saya pamit undur diri dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Desi. Makasih Bu Desi. Bunda Desi. Makasih ya, Rekamannya Bu Desi. dimatiin ya. Oke. Makasih ya Bunda semua. Assalamualaikum. Aku pamit duluan ya, kurang sehat soalnya. Iya. Bu istirahat yang Umi, cukup. terima kasih Bu Umi. Terima kasih Bunda. Izin undur dulu. Ya, izin undur juga saya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Izin undur ya. Terima kasih. Moderator materinya ya. Materinya Oh ya, bisa. siap. Kalau bisa guru PK. Bu Desi materinya ya Bu Desi. Iya. Ya, salam dari Sulawesi, Bu Desi. Siap. Nunggu kiriman dari Bu Ning dulu ya. Bu Desi guru PKK ya? Iya, saya jurusan kecantikan. Oh, guru, tapi ngajar PKK juga ya? Ngajar produk kreatif juga. Ya, nanti bisa kita berkolaborasi saling mengisi. Ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya Ibu dari UNJ atau dari universitas mana ya? Itu siapa Pak? Bapak nanya siapa nih? Instansinya waktu kuliah. Oh, kuliahnya saya. Iya. Saya di Lampung Mangkurat Pak, di Kalimantan. Lampung Mangkurat ada jurusannya ya? Kita kemarin ngambilnya ini apa?
Keahlian ganda. Apa? Kimia, tadinya kuliahnya kimia. Terus Oh, ah, itu Ibu. Sawangan ya. Integrated. Sawangan. baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya Bu, terima kasih kembali Bu, Omi, Pak Puspo. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Sukses selalu. Sampai ketemu hari Selasa depan. Iya, sampai ketemu 2 minggu lagi ya.